Selamat siang semua. Semoga semua dalam kondisi sehat supaya KVM kita bisa berjalan dengan baik dan kalian tidak ketinggalan dalam pelajaran hari ini. Tak lupa saya mengingatkan kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan COVID, selalu menggunakan masker kemanapun kalian keluar, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan yang tidak kalah penting adalah physical distancing, jaga jarak satu dengan yang lain. Karena yang ketiga ini sangat sulit untuk kita lakukan, apalagi kalau kita sudah ketemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak pernah kita temui. Jadi tetaplah bersabar untuk selalu melakukan protokol kesehatan ini supaya COVID ini segera berlalu, gitu ya. Oke, untuk hari ini materi kita ada dua macam, yaitu menganalisis, KD-nya adalah menganalisis objek penyusun desain grafis, menyusun dan menata objek desain grafis, kemudian menerapkan fasilitas bitmap untuk memperindah desain grafis. KD 45-nya menggunakan fasilitas bitmap untuk memperindah desain grafis. Nah, dari kedua KD tersebut, diharapkan kalian bisa membedakan objek yang membentuk sebuah desain grafis. Kemudian, selain itu, kalian selain bisa membuat, kalian tentunya juga harus bisa mengatur posisi objek, mengatur skala objek, dan memperindah objek tentunya ya. Oke, kita lanjut saja supaya lebih cepat. Ini adalah contoh hasil yang akan kita buat hari ini. Kalau kita amati dari kedua objek ini, kira-kira dibuat dari apa ya? Untuk objek A ini, kira-kira dibuat dari objek apa saja? Coba ditebak. Iya, kalau kita lihat ini memanjang begini, ini bisa kita buat menggunakan objek rectangle. Kemudian yang ini bisa dengan ellipse. Begitu juga yang sini, ya. Jadi kita masih bermain-main dengan ellipse dan rectangle, ditambah dengan bitmap. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya contohkan cara membuatnya. Rectangle, kita buat skalanya. Kita buat di sini ya. Nah, ini kita buat hairline saja. Kemudian saya mau ukurannya nanti 50 cm, 5 cm dibanding 8 cm. Berarti 50 mili banding berapa aja, 85 lah mili. Seperti itu. Ini ukuran yang kita inginkan. Untuk mengaturnya dari sini ya. Ini tentunya harus masih aktif. Terus ini. Nah, objek ini supaya bisa ditekuk-tekuk, minggu lalu kita gunakan apa ya? Masih ingat nggak? Ya, gunakan objek convert to curve atau Ctrl I, Ctrl Q. Atau kalau di properti kita bisa pakai ini, Ctrl Q atau convert to curve. Nah, kalau sudah, kemudian
aktifkan Shape Tool, buat tekukan di sini. Ini sangat mudah ya. Kemudian pilih Convert to Curve-nya, karena itu garisnya masih garis utuh. Kemudian ditarik saja. Nah, kalau hasilnya seperti ini kan kurang cantik. Tapi nanti saya ajari caranya bagaimana supaya dia kelihatan cantik. Kemudian untuk atasnya kita pakai 3-point ellipse. Ini untuk memudahkan saja. Letakkan di sini. Klik, tahan, tarik. Lepas, dorong. Nah, seperti beberapa minggu lalu sudah saya sampaikan, untuk membuat objek dengan membuat desain, maksudnya membuat desain dengan Corel itu terdiri dari layer-layer. Ya, ini layer 1, layer 2 gitu. Nah, karena ini terdiri dari layer-layer, nanti kalau satu layer dikerjakan belakangan, maka dia akan menumpuk di layer di bawahnya, bertumpuk. Nah, kita tes ya, apakah benar dia bertumpuk. Tuh, ini kan, kalau kalian lihat, ini kan harusnya ada garis dari kotak. Tapi karena ini kita warnai dan itu letaknya di atas, nanti dia tidak kelihatan. Tuh. Ya. Nah, kemudian untuk ini kan kelihatan jelek gitu ya. Kurang manis dilihatnya. Kita bisa manfaatkan bantuan ellipse yang ada di situ. Kita duplicate. Untuk duplicate-nya Ctrl D, Delta, Ctrl D atau Edit Duplicate. Ya. Kemudian tarik ke sini. Nah, letakkan di situ. Nah, kalau sudah diletakkan di situ, kemudian arahkan ke titik tadi. Kita minta bantuan dia untuk bisa mengedit dengan cantik. Lihat garisnya. Nah, ini kan ada garis bintik-bintik nih. Garis bintik-bintik ini adalah garis yang sedang kita edit. Ya, sepertinya sudah nempel semua. Tuh. Kalau sudah nempel semua seperti itu, objek bantu ini kita hapus, tekan tombol delete. Ya, sekarang lebih cantik dibanding yang tadi, dan objeknya bisa, kalau dia benar-benar tabung gitu ya, dia bisa duduk dengan benar, dengan baik. Sekarang kita coba warnai apa ya, ini deh. Nah, sekarang kita warnai itu dulu. Oke, jadi gampang kan? Kecil, gampang banget, cuman kotak ditambah lingkaran gitu ya. Nah, sekarang untuk yang botol. Yang botol ini agak sedikit butuh keterampilan menggerakkan mouse. Ini sama, kalau kalian lihat, terdiri dari kotak dan ellipse. Kotak, botolnya agak gede saja. 55 kali 80 ya. 55 kali 80. Berarti 5,5 cm kali 8.
kita buat seperti itu. Nah, jangan lupa Ctrl Q atau Convert to Curve. Objek Convert to Curve. Kalau sudah, seperti halnya yang ini, yang bawah, kita tarik. Pakai Convert to Curve, kemudian letakkan di situ, tarik. Ya, bisa diedit-edit dikit. Nah, ini kan bisa kalau ada gridnya, kita lebih mudah untuk melihat ya, ini 2 kotak, ini 2 kotak. Nah, sekarang yang atas, ini. Berikan tambahan titik atau node di sini, pakai node, atau di double klik juga boleh, node. Nah, di sini juga, sini ya, node 1, 2, 3, sini, node, double klik juga boleh. Kemudian, langkah berikutnya, ini ditarik. Luruskan. Kalau belum lurus, luruskan. Yang sini juga ditarik. Luruskan. Nah, setelah lurus, berikutnya, arahkan ke sini. Pakai Convert to Curve. Kemudian ditarik. Ini juga. Convert to Curve, ditarik. Ya, anggap saja itu sudah selesai ya. Ini kan nggak kepake. Maksudnya supaya dia mulus, itu mulus. Yang sini, titik yang sini, itu adalah titik bantuan. Kita hapus. Delete node. Ini juga kita hapus. Delete node. Kalau umpamanya kurang cantik Bu, ya udah ini dorong ke bawah deh dikit. Nah, supaya lebih mulus. Ya. Tuh. Nah, jadi botol kita. Terus, untuk tutup, kira-kira dibuat dari apa coba? Amati baik-baik. Iya, sama. Itu masih dibuat dengan kotak. Nih, buat kotak di situ. Ini buatnya agak lebih gede sedikit. Seperti ini. Ya, jadi ini nah, besar. Buat titiknya pas ya. Nah, oh iya, maaf. Ini hairline saja. Supaya hasilnya lebih bagus.
Ini juga hairline saja. Oke. Nah, ini boleh dinaikkan dikit. Kotak ini sudah jadi, tambahkan 3 point. Tarik, lepas, dorong. Hairline saja. Apa ya warnanya? Biru deh. Gitu. Nah, jangan lupa, yang ini supaya cantik, dia harus di edit sedikit. Convert to curve. Kemudian dikasih. Tuh. Ya, supaya bagus, ini bolehlah pakai bantuan. Maaf, saya duplicate saja. Boleh untuk bantuan. Situ, titiknya ditaruh. Nah, kalau sudah, ini dihapus. Jadi deh. Nah, sekarang tinggal diwarnai. Warnanya biru tadi ya. Biru. Nah, terus bagaimana cara memberi garis-garis? Apa harus digaris satu-satu? Capek kalau digaris satu-satu, ya kan? Nah, ini bisa diwarnai dengan ini. Terus pilih to color pattern. Nanti di sini pilih yang garis-garis. Nah, lalu ini kan warnanya biru nih. Buat jadi hitam. Ya, garisnya hitam. Kemudian backgroundnya biru. Supaya birunya sama, kita pakai ini, color eyedropper, untuk mengambil warna. Nah, lah kok cuma satu, Bu? Iya, ini hanya satu karena ininya gede banget. Ya, ukurannya dia harus dikecilkan. Tarik ke situ. Kecilkan lagi. Buat yang menarik, lurus ya, supaya lurus garisnya. Nah, ini fungsi zoom untuk mempermudah kita melihat. Oh, susah sekali. Nah, seperti itu. Ya, gampang kan? Gampang. Jadi, kalau kalian ingin belajar desain, tidak perlu kalian nyari model yang susah-susah. Kalau ini baru taraf belajar yang ringan-ringan ya. Nanti kalau sudah bisa, baru cari yang agak rumit. Nah, sekarang yang enteng-enteng aja dulu gitu. Semua objek yang ada di dekat kalian di rumah itu bisa dipakai. Botol, gelas, jam dinding, kemudian piring, itu bisa kamu pakai. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa membuat ini lebih cantik? Gambar-gambar ini
diambil dengan cara import. Import. Jadi gambar-gambar yang akan kita sisipkan di sini itu dengan cara import, bukan open ya, tapi import. File, import, Ctrl I. Terus carilah di sini yang ada gambarnya lumayan banyak, tapi kalau kalian mau pakai gambar yang lain ya silahkan, nggak apa-apa. Program file, di C ya, program file, terus Microsoft Office, klik art, 60 COR. Nah, ini saya ambil yang tipenya JPEG. Kita cari gambar terserah ya, nanti kalian boleh nyari gambar apa aja. Saya mau mencari gambar ini deh. Nah, ini setelah kita klik import, muncul seperti ini. Ini kalian klik dimanapun tempatnya, klik. Nah, baru dia muncul di situ. Ya. Nah, untuk yang contoh ini, kan nanti ditaruh di sini. Ini nggak main ditaruh begitu saja ya, jelek nanti hasilnya. Nah, ini kita pakai teknik power clip namanya, power clip. Jadi apa yang kita punya, kita masukkan ke sini. Namanya power clip. Tapi, saran saya untuk memasukkan gambar dalam bentuk power clip, gambar ini kalian buat ukurannya yang sama dengan objek yang akan dimasuki. Atau paling tidak lebih besar. Kalau lebih kecil nanti nangkring dia. Ya. Lebih besar dikit gitu. Kemudian untuk membuat power clip, langkah pertama yang harus dilakukan adalah aktifkan gambar yang akan dimasukkan. Kemudian klik menu objek, terus power clip, terus place inside frame, masukkan ke dalam frame. Nah, frame-nya kan ini, kita klik. Nah, masuk dia di situ. Ya. Kalau maunya, aduh, nggak cantik gambarnya, cari lagi yang lain. Ini saya hapus, karena itu kurang menarik ternyata gambarnya. Import. Cari lagi yang lainnya. Nah, ini deh. Import. Klik. Nah, ini ya. Moga-moga bagus. Ini kita masukkan ke sini tadi. Bagaimana? Ya. Klik objek. Sorry. Ini aktifkan dulu gambarnya. Objek. Power clip. Place inside frame. Masukkan ke situ. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, gambar ini kan masih ada outline-nya nih. Karena ada outline-nya, jadi kurang menarik gitu ya, kurang cantik. Nah, outline-nya ini bisa kamu buang. Ini, hairline-nya diganti dengan non. Itu. Ya, untuk yang atas biarkan. Nah, yang atas juga kita mau kasih warna gradasi. Ini juga boleh. Jadi kesannya itu
pandangan kita dari sebelah sini gitu ya. Jadi kesannya begini, seperti bayangan gitu. Nah, kalau pandangan kita dari sebelah sini, kiri, maka yang sana akan kelihatan lebih terang. Ya. Nah, kalau sudah di OK, kemudian ini outline-nya mau ditebelin juga boleh. Nah, mau dikasih outline-nya mau diwarnai hijau. Tuh. Nah, klik kanan. Kalau untuk outline pilih klik kanan. Ya. Kalau untuk fill pilih klik kiri. Gitu. Lalu jangan lupa ini kan terdiri dari dua objek yang berbeda. Ini harus di grup. Kalau umpamanya kalian ini, aduh gambarnya nggak menarik nih, nggak pas, ya monggo diganti. Ya, kayaknya kurang cantik juga tuh. Saya pakai gambar susu aja deh, copy. Dilihat ukurannya, oke, sudah cukup. Objek, power clip, paste inside, masukkan. Oh, karena itu sudah ada gambarnya tadi awalnya, jadi dia nggak mau ya. Saya unduh saja. Ganti. File, import. Ini saja. Yang agak cocok lah dikit. Objek, power clip, place inside. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini jangan lupa buat non. Kalau sudah, ini di grup objek, grup objek atau kontrol G. Nah, kita sudah punya satu. Terus yang ini sekarang, ini kan di tengah tuh. File, import. Tapi kita ambil ini umpamanya. Nah, kalau ini kita taruh begitu saja, itu kan ada putih-putihnya. Ya kan? Nah, supaya putih-putihnya tidak kelihatan seperti ini boleh ditaruh di sini ya, supaya nggak mengganggu, langsung di situ juga nggak apa-apa. Tapi pastikan yang kena yang itu. Kemudian pilih bitmap. Ingat, bitmapnya ini harus di-convert dulu. Bitmap, convert to bitmap. Jadi gambar itu harus di-convert. Terus pastikan transparan background-nya ini dicentang. Supaya nanti background-nya ini, background yang putih-putih ini menjadi transparan. Oke. Boleh dilakukan 2 kali. Oke, untuk meyakinkan aja. Bitmap, Creative, QuickNet. Nah, ini ada, tak reset dulu ya. Ini kalau kalian lihat, tampilannya seperti itu. Ini kan ada nih. Nah, saya mau ellipse. Diatur-atur. Di preview dulu. Mau circle. Diatur-atur. Di preview.
ya. Oke, tuh, jadi seperti itu. Kalian boleh menggunakan gambar yang lain, tidak harus seperti ini, ya. Nah, kalau sudah, botolnya itu boleh dibuang outline-nya supaya lebih bagus. Jangan lupa di grup, ini juga di grup, ya, di blog, terus di grup. Nih, kita sudah punya dua objek yang berbeda. Nah, sekarang tadi kan di sini ada menjelaskan cara mengatur posisi, ya kan? Ini saya mau duplikat. Duplikat tadi pakai apa ya? Iya, Ctrl D. Ctrl D itu dari sini. Duplikat. Apa beda duplikat dengan copy paste? Kalau duplikat dia langsung Ctrl D, tutup, gitu. Jadi dia langsung. Nah, kalau ini copy ya, edit, copy, kemudian edit, paste. Nah, hasilnya dia posisi yang sama. Edit, paste. Nah, hasilnya di sini. Gitu. Sekarang kita coba yang ini. Ctrl D. Terus ini Ctrl D. Ctrl D lebih cepat. Ya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan nggak rata ya. Ya kan? Nah, kalau tidak rata, nanti pada saat kalian cetak, nanti ini juga nggak akan rata posisinya. Umpamanya nih, kalian ingin membuat objek gambar, kemudian dicetak beberapa kali gitu, dengan teknik duplikat seperti ini. Tapi susunannya supaya nanti umpamanya ingin membuat stiker gitu ya, terus dipotong-potong. Nah, itu saran saya diatur dengan baik. Atau membuat stiker atau membuat pin gitu, ini diatur dengan baik supaya enak nanti motongnya. Nah, untuk pengaturannya ada cara yang mudah. Ini diklik, kemudian diklik, klik, 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 klik. Yang ini mau kita atur supaya yang atas itu sama dengan sini. Caranya, kalian pilih objek, distribution. Nah, ini kan ada macam-macam. Align left berarti posisi sebelah kiri. Ya, align right berarti posisi sebelah kanannya. Nah, sekarang karena saya ingin mengatur yang posisi atas, berarti align top. Nih, ya, kalau kalian lihat ini lurus. Nah, selain itu bisa juga dari sini. Ini lebih mudah menurut saya karena muncul di sini ya. Terus ini kan jaraknya nggak rata nih. Nah, ambil distribute-nya. Kalian bisa coba-coba. Tuh. Jadi dia rapi. Itu. Ya. Kalau kalian lihat bagian bawah ini kan nggak rata nih. Karena memang ukurannya berbeda. Kalau kalian menginginkan ratanya itu bagian bawah bukan bagian atas, ini tinggal dipilih yang align button. Tuh. Ya. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk yang sini. Ini saya close dulu supaya kamu tahu posisinya. Terus ini di blok, pilih ini. Align and distribute atau Ctrl Shift A. Ini diklik. Setelah muncul, kita mau posisi
Yang mana yang mau diratakan? Yang atas atau yang bawah? Kalau yang kiri begini. Jadi menyesuaikan dengan yang terakhir di klik. Namanya saya sini ya. Terus saya klik. Nih. Maka nanti menyesuaikan yang situ. Kiri. Tuh. Ya. Sorry. Nah, sekarang saya mau menyesuaikan yang sini, tapi yang rata atas. Kalau tengah bagaimana? Berarti yang berdasarkan posisi tengahnya. Kalau atas ini. Ya, kalau tengah sini, nanti di sini naruhnya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan ya pada saat mengatur align dan distribute-nya. Oke, saya taruh di atas saja, kemudian distribute. Gitu. Sampai situ paham ya? Jadi tugas kalian hanya bikin 2 objek, tabung dan botol. Ya. Jangan lupa kalau sudah disimpan, beri nama botol, diikuti nama kalian. Kemudian hasilnya dikirim, seperti biasa dikirim ke classwork. Oke. Jika masih ada yang belum paham, nanti kalian bisa nanya, mau japri, mau telepon, mau WA, monggo. Oke. Untuk hari ini, materi kita hanya itu. Sering-sering diulang-ulang untuk membuka dan melihat video ini, karena video ini sengaja saya buat untuk mempermudah kalian mempelajarinya, karena saya tidak bisa menjelaskannya secara langsung. Meskipun pakai Google Meet atau Zoom, tapi tetap ada keterbatasan. Karena itu, saya bantu dengan ini. Jadi tolong benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, nanti selamat siang, selamat mengerjakan tugas. Moga-moga tidak ada kesulitan yang berarti. Bye, sampai ketemu minggu depan.